Adu tuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada seorang penggembala yang memiliki masalah dengan pendengarannya alias tuli. Meskipun ia tuli sejak lahir, ia tidak pernah mengeluh atas kekurangannya itu. Kegiatan sehari-harinya adalah mengembalakan domba-dombanya di padang rumput berbukit yang tak jauh dari rumahnya. Suatu hari saat sedang mengembala, si penggembala pun merasa sakit perut. Ia sudah tidak tahan ingin buang air besar. Tiba-tiba ia melihat seseorang yang sedang memotong rumput tak jauh darinya. Ia pun segera menghampirinya. "Hei kawan, tolong jaga domba-dombaku ini ya. Tolong awasi, jangan sampai ada yang berkeliaran dan tersesat. Aku harus pulang sebentar untuk buang air besar kawan," kata si penggembala. Dan ternyata pemotong rumput itu pun juga tuli. Ia tidak mendengar sepatah kata pun dari si penggembala. Ia malah mengira bahwa penggembala itu ingin meminta rumput miliknya. "Enak saja. Mengapa kamu tidak potong rumput sendiri? Aku juga punya hewan ternak di rumah yang harus diberi makan. Sudahlah, pergi saja. Jangan ganggu aku," sahut si pemotong rumput sambil melambaikan tangannya. Karena sama-sama tidak bisa mendengar, si penggembala mengira gerakan tangan itu adalah tanda bahwa si pemotong rumput setuju dan mempersilahkannya segera pulang. Dengan penuh rasa terima kasih, ia berkata, "Terima kasih kawan, engkau benar-benar telah menolongku." Setelah menuntaskan hajatnya, si penggembala kembali ke tempat domba-dombanya. Ia menghitung satu persatu, dan ternyata semuanya masih lengkap. Dalam hati ia bergumam, "Sungguh luar biasa pribadi seorang pemotong rumput itu. Ia menjaga domba-dombaku dengan baik tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Pribadi yang sangat mulia." Lalu ia teringat salah satu domba pincangnya. Sebagai bentuk terima kasih, ia memutuskan memberikan domba itu kepada si pemotong rumput. "Ini pasti akan jadi makanan lezat untuk keluarganya," pikir si penggembala. Si penggembala pun memanggul domba pincangnya dan menghampiri si pemotong rumput. "Wahai kawan, terimalah hadiah dariku. Ini sebagai tanda terima kasih karena engkau telah menjaga domba-dombaku kawan." Namun saat melihat domba pincang itu, si pemotong rumput malah marah besar. "Wah, dasar kurang ajar kamu. Aku tidak tahu apa-apa soal dombamu itu. Dari tadi aku hanya memotong rumput di sini. Kenapa kamu menyalahkanku atas kaki dombamu yang pincang itu? Pergilah. Kalau kamu mendekat, akan kupukul kamu," ancamnya sambil mengangkat sabitnya. Si penggembala pun bingung dan heran. Kenapa si pemotong rumput malah marah setelah diberi hadiah? Tiba-tiba lewatlah seseorang yang menunggang kuda. Ternyata orang itu adalah pencuri kuda, dan ia juga tuli. Kuda yang dikendarainya adalah hasil curian. Si penggembala pun berteriak, "Tuan, tolong katakan kepadaku, apa sebenarnya yang diucapkan si pemotong rumput ini tuan? Aku ini tuli tuan, dan aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku dan malah marah-marah." Si pemotong rumput itu pun ikut berteriak, "Tuan, dari tadi aku memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia menyuruhku bertanggung jawab atas domba pincangnya. Jelas saja aku marah lah." Si penunggang kuda itu pun turun dari kudanya dan menghampiri mereka berdua. Karena ia juga tuli, ia mengira kalau dua orang itu sedang memarahinya karena telah mencuri kuda mereka. Iya, aku memang mencuri kuda. Tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini milik kalian. Maafkan aku kawan," katanya dengan panik. "Sudah kubilang, aku tidak tahu menahu tentang kaki domba orang ini," teriak si pemotong rumput. Kawan, suruh dia jelaskan mengapa menolak pemberianku," teriak si penggembala.
Iya, aku mengakui mencuri. Tapi aku tuli, Tuan. Aku tidak tahu siapa di antara kalian pemilik kuda ini, teriak si pencuri dengan panik. Di tengah kekacauan itu melintaslah Abu Nawas. Waktu itu Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi yang luar biasa. Untuk menggerakkan mulutnya saja sakitnya bukan main, apalagi untuk berbicara. Melihat sosok Abu Nawas yang berjubah seperti sufi terhormat, ketiganya pun langsung menghampirinya. Mereka mengira Abu Nawas adalah orang bijak yang mampu memberikan keputusan adil. Si pemotong rumput menarik jubah Abu Nawas sambil berteriak, "Tuan Sufi, mereka menuduhku menyakiti domba miliknya." Si penggembala pun juga berkata sambil berteriak, "Wahai Tuan Sufi, aku ini hanya ingin memberinya hadiah, tapi dia malah marah-marah." Si pencuri kuda tak ketinggalan. "Tuan Sufi, aku memang mencuri, Tuan. Tapi aku ini tuli. Aku tidak tahu siapa yang punya kuda ini, Tuan." Mereka bertiga berteriak-teriak di depan Abu Nawas yang hanya bisa menahan sakit giginya sambil memegangi pipinya. Ia menatap mereka bertiga dengan pandangan yang tajam satu persatu bergantian. Mereka mengira Abu Nawas sedang membaca hati mereka dan mencoba mencari tahu kebenaran lewat pandangan mata. Sorot mata tajam itu membuat mereka gemetar ketakutan. Takut kalau Abu Nawas akan menyihir mereka atau mengutuk mereka, si pencuri langsung melompat ke punggung kudanya dan kabur. Si penggembala pun segera menggiring domba-dombanya menjauh, sedangkan si pemotong rumput segera mengemasi sabit dan rumputnya lalu lari terbirit-birit. Setelah semuanya kabur, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya sambil meringis menahan sakit giginya. Dalam hati ia berkata, kadang-kadang kata-kata itu tidak berguna apa-apa. Mungkin memang lebih baik orang tak perlu banyak bicara." Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Suatu hari ada seorang wanita dari kerajaan datang menemui Abu Nawas. Wanita itu penasaran tentang suatu hal dan ingin mendapatkan penjelasan dari Abu Nawas yang terkenal dengan kebijaksanaannya. "Abu Nawas, aku ingin tahu," katanya sambil tersenyum. "Kenapa wanita harus mengenakan hijab? Bukankah tidak masalah jika kami tidak menutup kepala?" Abu Nawas pun menatap wanita itu dan mengangguk dengan tenang. "Pertanyaan bagus. Bagaimana jika kita lakukan sebuah eksperimen kecil untuk menjawab pertanyaanmu itu?" Wanita itu pun tampak tertarik. Abu Nawas kemudian meminta pembantunya untuk membawa 2 buah manisan segar. Satu manisan ia letakkan di atas piring terbuka dan satu lagi ia tutupi dengan kain bersih. "Coba lihat," kata Abu Nawas. Keduanya adalah 2 manisan yang sama-sama manis dan segar. Namun yang satu terbuka dan yang satunya lagi tertutup. Ayo kita lihat apa yang akan terjadi. Beberapa menit berlalu dan tiba-tiba seekor lalat mulai terbang mendekati manisan yang terbuka. Lalat itu hinggap di manisan dan mulai memakannya. Manisan yang tertutup tetap bersih dan tak tersentuh oleh lalat. Abu Nawas menatap wanita itu dan berkata, "Lihatlah, manisan yang terbuka menjadi sasaran lalat, sementara yang tertutup tetap bersih dan terjaga. Seperti itulah pentingnya berhijab. Ia menjaga dan melindungi wanita dari pandangan yang tidak pantas, sebagaimana kain ini melindungi manisan dari lalat." Wanita itu terdiam sejenak, lalu tersenyum sambil mengangguk. "Aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Hijab bukan hanya tentang menutupi kan, tetapi juga tentang menjaga diri." Abu Nawas pun tersenyum.
Betul sekali, hijab adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri dan kepada orang lain. Sama seperti kita menjaga hal-hal yang berharga agar tetap aman. Wanita itu pun pergi dengan pikiran yang tercerahkan, sementara Abu Nawas kembali menikmati harinya, tahu bahwa dia telah membantu seseorang melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin, banyak hikmah tersemat pada kisah Abu Nawas kali ini. Dan kisah ini bermula ketika teman Abu Nawas dan Abu Jahil yang bernama Hasan baru saja pulang dari perantauannya di negeri seberang. Untuk melepas rindunya di kampung halaman, Hasan mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya Abu Nawas menolak, karena kabar yang ia dengar, hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. Halah, dasar penakut. Ngapain juga sih ngajak orang seperti dia? Ayo Hasan, kita pergi berdua saja, ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, masalahnya itu keselamatan Hasan. Kasihanlah kalau sampai Hasan terbunuh di hutan itu. Rupanya alasan Abu Nawas ini malah menjadi ledekan Abu Jahil. Alah, seorang pengecut itu pasti punya banyak alasan. Bilang aja takut, tidak usah bawa-bawa Hasan segala, ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah ketua suku menghampiri mereka bertiga. Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun, bentak ketua suku. Maaf Tuan, kami tidak tahu. Karena tujuan kami kan hanya sekedar untuk berburu Tuan, jawab Abu Nawas. Berani-beraninya kalian berburu di sini, hah? Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh. Kalian sudah membunuh binatang apa saja? Tanya ketua suku. Belum Tuan, kami belum membunuh binatang apapun, jawab Abu Nawas. Baguslah. Yaudah, karena belum ada binatang yang kalian bunuh, maka kalian akan aku ampuni. Tapi dengan syarat, masing-masing dari kalian bawakan aku 10 buah yang sama, perintah ketua suku. Kemudian Hasan, Abu Nawas, dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. Buah apa yang kau bawa? Tanya ketua suku kepada Hasan. Ini buah apel Tuan, jawab Hasan. Masukkan satu persatu apel itu ke dalam pantatmu, tanpa mengeluarkan suara apapun, perintah ketua suku. Tentu saja hal ini membuat kaget Hasan. Akan tetapi ia terpaksa melakukannya, agar ia bisa keluar dari hutan dengan selamat. Baru satu apel akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Kini giliran Abu Nawas. Buah apa yang kau bawa? Tanya ketua suku. Ini buah cermai Tuan, jawab Abu Nawas. Masukkan satu persatu ke dalam pantatmu, tanpa mengeluarkan suara apapun, perintah ketua suku. Abu Nawas pun melakukannya. Satu persatu ia masukkan ke dalam pantat dengan menahan jerit kesakitan dengan tanpa bersuara. Tapi ketika ia akan berhasil di buah yang terakhir, tiba-tiba Abu Nawas bersuara. Anehnya bukan berteriak kesakitan, ia malah tertawa terpingkal-pingkal. Karena mengeluarkan suara, Abu Nawas pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya.
Abu Nawas, kok kamu dijeburkan juga? Aku lihat kamu tadi hampir berhasil, tanya Hasan. Iya bener, padahal tadi itu buah yang terakhir loh. Tapi aku gak kuat menahan tawa, jawab Abu Nawas. Loh, kok malah ketawa? Emang gak sakit tadi? Tanya Hasan penasaran. Iya sakit lah, jawab Abu Nawas singkat. Terus kenapa kok kamu malah ketawa? Tanya Hasan kembali. Tuh, lihat sendiri Abu Jahil. Bawa buah apa dia? Jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah Abu Jahil. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Kira-kira buah apa yang dibawa Abu Jahil hingga membuat mereka tidak merasakan sakit, malah tertawa terpinggal-pinggal? Tulis imajinasimu di kolom komentar. Sedikit bocoran tentang Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal agak rakus. Hampir di setiap acara atau pesta makan-makan, ia terkenal orang yang paling banyak menghabiskan makanan. Jadi, semoga mewakili pertanyaan kalian tentang buah apa yang dibawa Abu Jahil. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, menjelang waktu subuh, Abu Nawas memulai harinya dengan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Sepulang dari masjid, ia segera membawa peralatan untuk mencari kayu di hutan. Dalam perjalanannya, ia berpapasan dengan Abu Jahil. Mau kemana Abu Nawas? Tanya Abu Jahil. Ini Abu Jahil, mau cari kayu, jawab Abu Nawas. Ayo bareng, aku juga mau cari kayu Abu Nawas, sahut Abu Jahil. Mereka berdua pun berjalan bersama. Saat melintasi pinggiran sungai, tiba-tiba Abu Nawas terpeleset dan nyaris jatuh ke air. Untung saja Abu Jahil sigap menarik tangannya. Abu Nawas pun selamat. Wah, terima kasih Abu Jahil, ucapnya dengan nafas terengah. Namun sejak hari itu Abu Jahil tak henti-henti menceritakan peristiwa itu kemana-mana. Hei kalian, tahu nggak? Kalau bukan karena aku, mungkin sekarang Abu Nawas sudah tinggal di dasar sungai, kata Abu Jahil sambil tertawa keras di warung. Orang-orang pun ikut tertawa. Lambat laun cerita itu menyebar luas. Anak-anak di jalan pun mengejek Abu Nawas. Hati-hati Abu, jangan jatuh lagi ya. Abu Nawas pun mulai merasa martabatnya sebagai orang bijak dan dihormati menjadi hancur. Ia merasa malu, tapi tak mungkin marah kepada Abu Jahil yang telah menyelamatkannya. Namun ejekan itu tak kunjung berhenti. Bahkan beberapa tetangga mulai tidak lagi menanggapinya serius dalam diskusi-diskusi penting. Mereka menyebutnya si hampir tenggelam. Sebulan berlalu, Abu Nawas mulai merasa dirinya harus bertindak. Tapi bukan dengan kemarahan, melainkan dengan cara yang cerdik. Ia pun datang ke rumah Abu Jahil. Wahai Abu Jahil, ayo ikut denganku, ajak Abu Nawas. Memangnya mau kemana Abu Nawas? Tanya Abu Jahil. Udah, pokoknya ikut saja. Mereka pun berjalan hingga tiba di sungai tempat kejadian dulu. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun mendekat ke tepian, lalu menjatuhkan dirinya ke dalam sungai, masih lengkap dengan baju dan sepatunya. Hal itu sontak membuat Abu Jahil kaget. Hei, Abu Nawas, kenapa kamu basahi dirimu sendiri? Abu Nawas pun keluar dari sungai, air menetes dari jubahnya. Ia menatap Abu Jahil dan berkata dengan tenang. Sekarang aku sudah basah kuyup Abu Jahil. Seperti seandainya kamu tidak menyelamatkanku dulu. Jadi mulai hari ini, kamu tak perlu lagi membanggakan pertolongan itu seolah-olah aku masih berhutang malu padamu. Orang-orang yang kebetulan melihat kejadian itu pun terdiam. Mereka mulai memahami maksud daripada Abu Nawas. Abu Jahil pun tertunduk. Ia sadar bahwa selama ini ia mempermalukan sahabatnya hanya demi pujian. Maafkan aku Abu Nawas, kata Abu Jahil dengan pelan.
Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Pertolongan yang tulus itu tidak perlu diumbar Abu Jahil, karena jika niatmu benar, pahala itu sudah cukup jadi ganjaran Abu Jahil." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas menghadap ke istana. Ia pun bercakap-cakap dengan Baginda Raja dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam benak raja, "Bukankah ibunya Abu Nawas ini sudah lama meninggal? Aku ingin mencoba kepandiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Abu Nawas, coba besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas pun kaget, seraya bergumam dalam hati, "Aneh. Bukankah raja sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu?" Namun dasar Abu Nawas, ia pun menyanggupi perintah itu. "Baiklah, tuanku yang mulia. Esok pagi hamba akan bawa ibu menghadap kemari," jawabnya mantap. Setelah itu ia pun memohon diri. Sesampainya di rumah, setelah makan dan minum, ia pun pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga, mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya lah perempuan tua itu. "Wahai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat?" kata Abu Nawas. "Kenapa engkau berkata demikian? Dan untuk apa?" tanya si ibu tua itu. Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Baginda Raja agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah lama meninggal. Juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari raja yang akan diterimanya nanti. Nah, nanti uang itu dapat ibu simpan untuk bekal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. "Ya baiklah, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu," kata si ibu tua itu. Setelah itu Abu Nawas pun menyerahkan sebuah tasbih dan berpesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan raja, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas pun mewanti-wanti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu, ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. "Baiklah anakku, semoga Tuhan memberkahimu," kata si ibu tua itu. "Amin ya robbal alamin, dan terutama kepada ibuku," kata Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah sampai di istana, lalu memberikan salam kepada Baginda Raja. "Waalaikumsalam, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Setelah itu Baginda Raja memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya Raja Harun melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. "Siapa yang kamu gendong itu? Itu ibumu?" tanya Baginda Raja. "Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai, Abu Nawas?" "Benar Paduka yang mulia, inilah ibuku. Beliau ini sudah tua dan kakinya lemah, tak mampu berjalan kemari. Padahal rumahnya sangat jauh. Itulah sebabnya hamba gendong ibu kemari," kata Abu Nawas sambil menundukkan ibu tua di hadapan raja. Setelah duduk, ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti.
meski Baginda Raja mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Raja Harun tersinggung. Ibu ini sangat tidak sopan. Lagi pula, apa yang diucapnya itu sampai tak mau berhenti. Abu Nawas pun berkata, "Ya Paduka yang mulia, ibuku ini mempunyai suami 99 Paduka. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya." Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi, perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Baginda Raja. "Ya Tuanku yang mulia, saya ini dari muda sampai tua begini hanya punya seorang suami. Apabila sekarang ini berada di hadapan Paduka, itu adalah atas permintaan si Abu Nawas ini. Dia berpesan agar hamba menghitung-hitung biji tasbih dan tak menjawab pertanyaan Paduka. Janjinya, nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari Paduka." Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas pun meminta izin untuk dipertemukan dengan Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, hukuman apakah yang akan Paduka jatuhkan kepada hamba ini?" "Abu Nawas, karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tak bisa memenuhi janjimu, terimalah 100 kali pukulanku," kata Baginda Raja. "Ya Paduka yang mulia, hamba kan sudah berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan Paduka berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapatkan dera, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah kan 2 orang Paduka. Hamba terima hukuman itu, tetapi 50-50 dengan perempuan tua ini," kata Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tak akan mampu berdiri lagi. Setelah itu, Raja Harun ar-Rasyid memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu, sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. "Ya Paduka yang mulia, ampun beribu ampun. Jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja." Ya, terimalah pula bagianmu Abu Nawas," ujar Baginda Raja sambil tersenyum. Ini, semua orang pun tertawa dalam hati setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah. Demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di istana bahagia dengan perasaannya masing-masing. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Alamin. Sudah menjadi kebiasaan Raja Harun ar-Rasyid. Setiap sebulan sekali ia selalu mengajak Abu Nawas untuk berburu hewan di hutan. Suatu ketika sang raja berhasil menangkap seekor rusa yang sangat gemuk dan memiliki daging yang banyak.
Baginda Raja dengan riang gembira segera pulang ke istana untuk menjadikannya santapan makan malam. Karena rasa gembira dan bahagianya, sang raja sendiri yang akan memasak hewan hasil buruannya. Ia mulai memotong-motong daging rusa di dapur istana. Namun insiden kecil terjadi. Sang raja pun berteriak histeris. Alih-alih hendak memotong daging rusa, tapi justru ia memotong ibu jarinya sendiri. Sang raja langsung dibawa ke balai pengobatan untuk disembuhkan lukanya. Meskipun lukanya dapat disembuhkan, tapi sang raja harus kehilangan ibu jarinya. Karena keadaan tersebutlah Baginda Raja sangat sedih dan tertunduk lemas, penuh penyesalan. Melihat hal tersebut, Abu Nawas yang merupakan orang kepercayaan raja, mendatangi beliau untuk menghiburnya dengan bijak. Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Janganlah bersedih dan menyesal, wahai Baginda Raja. Bersyukurlah. Karena segala hal yang terjadi pasti ada kebaikan di baliknya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda Raja langsung murka dan marah besar. Ia kemudian berkata dengan nada marah kepada Abu Nawas, "Apa kamu sudah gila, Abu Nawas? Kamu menyuruhku bersyukur atas terpotongnya ibu jariku. Engkau mengajariku untuk bersyukur karena hal ini. Lalu coba katakan, apa bagusnya dari ibu jariku yang terpotong hingga aku harus bersyukur?" Abu Nawas hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sang raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk menyeret Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara, karena dianggapnya ia telah menyinggung perasaan sang raja. Lantaran masih kesal dengan ulah Abu Nawas, sang raja mendatangi ruang tahanan di mana Abu Nawas dipenjara. "Coba, aku ingin dengar, apakah kamu akan menyukuri nasibmu yang kini masuk penjara?" sindir sang raja kepada Abu Nawas. "Hamba tetap mensyukuri takdir ini, Paduka yang mulia," balas Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Kamu ini gila, Abu Nawas," ucap sang raja sembari meninggalkan ruang tahanan. Setelah beberapa bulan kemudian, Baginda Raja kembali ingin menyalurkan hobinya, yaitu berburu hewan di hutan. Namun kali ini, ia tak didampingi oleh Abu Nawas, sebab Abu Nawas masih mendekam di dalam penjara. Untuk pertama kalinya, Baginda Raja memasuki hutan yang dianggap masyarakat merupakan hutan terlarang. Karena saking asiknya berburu, Baginda Raja tak sadar kalau dirinya memasuki hutan yang dihuni oleh suku kanibal. Dan singkat cerita, tertangkaplah sang raja, dan diaraknya beliau menuju perkampungan suku primitif tersebut. Mereka hendak menjadikan raja sebagai persembahan dalam upacara besar yang akan diadakan pada malam hari. Malam persembahan pun tiba. Sang raja diseret ke tengah-tengah hiruk-pikuk kawanan suku tersebut. Beberapa saat ketika dirinya hendak dilemparkan ke dalam tungku yang menyala, tiba-tiba sang kepala suku berteriak, "Berhenti, tunggu dulu. Kita nggak bisa mempersembahkan manusia yang cacat ini untuk dewa kita." Ternyata kepala suku itu melihat bahwa sang raja tak memiliki ibu jari di tangannya. Setelah itu, maka dilepaskanlah sang raja. Ia pun selamat dari pembunuhan. Dengan penuh rasa bersyukur, Baginda Raja langsung berjalan pulang ke istana. Benar juga kata Abu Nawas, di balik terpotongnya ibu jariku ternyata ada hikmahnya. Aku telah berbuat zalim kepada Abu Nawas karena telah memenjarakan dirinya. Batin sang raja dalam hati. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas. Ia juga menyuruh Abu Nawas untuk segera menghadap dirinya. "Kamu memang benar, Abu Nawas. Di balik peristiwa terpotongnya ibu jariku, ternyata ada hikmahnya." Sang raja lantas menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. "Maafkan aku, Abu Nawas, karena aku telah memenjarakanmu," ucap sang raja merasa menyesal. "Tapi ada satu yang masih mengganjal dalam benakku. Kamu bilang apapun yang menimpa padamu, kamu selalu bersyukur karena pasti ada kebaikan di baliknya. Lalu kebaikan apa yang bermanfaat bagimu saat kamu di penjara? Apakah kamu masih merasa tetap bersyukur dengan nasibmu itu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Saya malah sangat bersyukur dan berterima kasih ketika Paduka menjebloskan saya ke dalam penjara.
Kamu memang aneh, Abu Nawas. Lalu apa manfaatnya bagimu? Hanya sang raja heran. Begini Paduka yang mulia, andai saja saya tidak dipenjara, tentunya Paduka akan mengajak saya berburu. Dan pasti saya akan ikut tertangkap oleh suku kanibal itu. Mungkin Paduka bisa selamat dari pembunuhan karena jari Paduka hilang satu. Tetapi saya tidak akan selamat Paduka, karena saya tidak memiliki cacat. Maka sudah pasti hambalah yang akan dimasukkan ke dalam tungku api sebagai persembahan mereka. Oleh sebab itulah saya selalu mensyukuri segala sesuatu yang menimpa pada diri hamba, karena pasti ada kebaikan di balik itu semua Paduka. Kamu benar Abu Nawas, kamu memang benar, ucap sang raja. Abu Nawas kemudian dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya dan diberi hadiah beberapa keping emas karena telah memberi pelajaran yang amat berharga. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Selain menjadi ulama, filsuf, dan ahli puisi, Abu Nawas juga mempunyai jiwa patriotisme. Sehingga bukan menjadi hal baru kalau Abu Nawas selalu ikut dalam peperangan untuk membela tanah airnya. Banyak kisah yang menceritakan keberanian Abu Nawas dalam berperang. Salah satunya adalah kisah ini. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, ketika Abu Nawas nongkrong di warung, beberapa prajurit istana datang dan duduk di kursi yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Tak lama kemudian, mereka mulai saling menyombongkan diri. Salah satu prajurit berkata, "Ketika aku ikut perang, di tengah pertempuran aku terluka parah. Beberapa pisau masih menancap di lenganku. Tapi aku terus berjuang. Bahkan dalam kondisi seperti itu, aku sanggup membunuh 5 orang prajurit." Prajurit lain tak mau kalah. "Itu sih belum seberapa. Waktu aku ikut perang, aku dikeroyok 10 orang pasukan musuh. Kapak menancap di kakiku dan tanganku terluka oleh beberapa pisau. Tapi aku tetap berjuang dan berhasil membunuh mereka semua." Mendengar cerita dua prajurit itu, Abu Nawas tak kuasa menahan emosinya. Ia berdiri sambil berkata, Kalian semua itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan perjuanganku." Prajurit lain yang sedang serius bercerita langsung menatap ke Abu Nawas dan bertanya, "Apakah Anda juga pernah ikut berperang, Tuan Abu?" "Ya ikutlah. Nih ya, dengerin. Waktu aku ikut dalam pertempuran, ada prajurit musuh yang tingginya 3 meter. Dia memotong kepalaku sampai kepalaku jatuh ke tanah. Lalu aku ambil kembali kepalaku dan kuletakkan di pundak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian aku kembali bertempur dan berhasil membunuh prajurit itu." Para prajurit terheran-heran mendengar bualan Abu Nawas yang menggelikan tersebut. Mereka saling berpandangan. Kemudian salah satu dari mereka tak bisa menahan tawa dan berkata, "Itu tidak mungkin terjadi, Tuan Abu." Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, "Ya, memang cerita itu tidak mungkin terjadi. Tapi tidakkah kalian menyadari bahwa cerita kalian juga terasa berlebihan dan tidak masuk akal? Seperti yang aku sampaikan tadi, penting untuk tetap jujur dan tidak membesar-besarkan diri." Salah satu prajurit yang merasa tersindir bertanya, "Apakah maksudmu kami tidak boleh menceritakan keberanian kami?" Abu Nawas menggelengkan kepalanya dengan tenang. "Bukan begitu. Keberanian dan pengalaman dalam perang memang pantas untuk dihargai. Namun alangkah baiknya jika kita bercerita dengan jujur dan tidak menambah-nambahinya. Keberanian sejati itu tidak perlu dibesar-besarkan." Prajurit lainnya mulai merenung dan salah satu dari mereka kemudian berkata,
Anda benar Tuan Abu. Terkadang kita memang terlalu terjebak dalam keinginan untuk terlihat hebat di mata orang lain, sehingga sampai melupakan arti dari keberanian itu sendiri. Abu Nawas tersenyum hangat. Nah, tepat sekali. Keberanian sejati itu ketika kita melakukan hal yang benar tanpa perlu pengakuan ataupun pujian. Ayolah, kita saling mengingatkan untuk tetap rendah hati dan jujur dalam setiap cerita kita. Para prajurit merasa tersentuh oleh kata-kata Abu Nawas itu. Mereka menyadari bahwa kebanggaan sejati tidak berasal dari cerita yang dibesar-besarkan, tetapi dari ketulusan hati dan tindakan nyata. Mereka pun berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah memberikan pelajaran berharga tersebut. Dengan pemahaman baru ini, para prajurit meninggalkan warung dengan hati yang lebih ringan dan penuh kesadaran. Mereka berjanji untuk menjadi lebih rendah hati dan jujur dalam setiap tindakan dan cerita mereka di masa mendatang. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, sang raja terlihat murka dan melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu suka mabuk-mabukan. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Raja Harun ar-Rasyid. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani menatap mata rajanya. Kepala mereka tertunduk sebagai pengakuan merasa bersalah. "Ceritakan padaku, dari mana kalian mendapatkan arak itu?" tanya sang raja. Untuk beberapa saat, para pengawal tak mau mengakuinya. Namun, jika Raja Harun ar-Rasyid membentak, akhirnya mereka mengaku juga. "Ampun Paduka, Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu ke istana. Kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya," ujar salah seorang pengawal. "Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Kalau tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku," ujar Raja Harun ar-Rasyid. Keesokan harinya, berangkatlah beberapa pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah yang sederhana Abu Nawas itu, mereka kemudian memberitahukan maksudnya. "Bawalah botol ini ke hadapan raja, dan katakanlah semua ini atas perintahku," ujar salah satu pembina pengawal. "Tunggu dulu. Dengan minuman arak ini, aku pasti akan dihukum oleh raja," kata Abu Nawas. "Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar," ucap pengawal itu. "Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar?" tanya Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk mengelabui raja," jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima tugas tersebut. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menemui Raja Harun ar-Rasyid. "Wahai Abu Nawas, apa yang kau pegang itu?" tanya Raja Harun. Dengan gugup Abu Nawas menjawab, "Ini susu Baginda, rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas seenaknya. "Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih," kata Raja Harun yang keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. "Betul Baginda, semua air susu itu berwarna putih bersih. Tapi saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu malu dan menjadi merah merona," jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun ar-Rasyid dengan menyebutnya seorang yang rupawan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan meninggalkannya sambil geleng-geleng kepala. Raja Harun sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hatinya, ia tak memberikan hukuman kepada Abu Nawas. "Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda," titah sang raja. Dan akhirnya Raja Harun ar-Rasyid juga memberikan ampunan kepada para pengawalnya. Abu Nawas juga mendapatkan hadiah sejumlah beberapa dinar dari pengawal karena telah berhasil melaksanakan misinya.
kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai penyair cerdik yang sering membuat banyak orang tertawa dengan kecerdasannya. Suatu hari, Abu Nawas melakukan hal yang jarang ia lakukan. Ia datang ke istana tanpa undangan dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ketika Baginda Raja melihat kedatangan Abu Nawas, ia langsung tersenyum dan berkata, "Oh, ternyata kamu datang juga, Abu Nawas. Kebetulan sekali, aku memang sudah kangen ingin bertemu denganmu, Abu Nawas." Abu Nawas merasa senambukan kepala mendengar hal itu, karena memang hubungannya dengan Baginda Raja sedang sangat dekat belakangan ini. "Wahai Paduka, kali ini apa yang mesti hamba lakukan?" tanya Abu Nawas dengan penuh semangat. Namun Baginda Raja hanya tersenyum dan menjawab, "Sebentar dulu, Abu Nawas." Baginda Raja kemudian beranjak dari tempat duduknya, dan ketika Baginda Raja kembali, Baginda Raja sudah mengenakan pakaian yang sederhana, layaknya rakyat biasa. Dengan nada yang agak serius, Baginda Raja berkata, "Aku ingin ke rumahmu, Abu Nawas." Abu Nawas kaget dan heran mendengar keinginan Baginda Raja itu. Dalam pikirannya, Abu Nawas bertanya-tanya, untuk apa Baginda Raja ingin datang ke rumahnya? Terlebih lagi tanpa ada persiapan apapun. Apalagi istri Abu Nawas sedang tidak ada di rumah. "Maaf nih Paduka, untuk apa Paduka ingin ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas dengan nada penuh kebingungan. Namun Baginda Raja tetap teguh pada keinginannya dan sedikit memaksa. "Ya, intinya aku mau ke rumahmu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dengan tegas. Karena tak ingin membantah perintah rajanya, Abu Nawas akhirnya mengiyakan ajakan tersebut. Tanpa membawa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang tidak begitu jauh dari istana. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Baginda Raja terkejut melihat betapa sederhananya tempat tinggal sahabatnya itu. Tidak ada barang mewah atau perabotan berharga, hanya perabotan sederhana yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. "Di mana istrimu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya, Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian berkata, "Sebenarnya aku datang ke rumahmu ini untuk belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu, Abu Nawas." Namun, Abu Nawas masih belum sepenuhnya mengerti maksud dari Baginda Raja. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas menyadari bahwa kebijaksanaan yang dapat dipelajari harus melalui dengan praktek. Dengan demikian, malam itu Baginda Raja memutuskan untuk menginap di rumah Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menyalakan api dengan menggosok-gosok kayu. Api kecil itu ia tiup-tiup hingga menjadi lebih besar. Melihat hal itu, Baginda Raja penasaran dan bertanya, "Kenapa apinya kamu tiup-tiup, Abu Nawas?" "Oh, ini supaya panasnya lebih besar dan apinya lebih kuat, Paduka," jawab Abu Nawas. Setelah apinya membesar, Abu Nawas mulai memasak sop. Ketika sopnya matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Lalu ia meniup sop tersebut sebelum mulai memakannya. Melihat hal itu, Baginda Raja kembali bertanya, "Kenapa sop itu kamu tiup-tiup, Abu Nawas?" "Supaya sopnya lebih dingin dan enak dimakan, Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian tertawa kecil, namun ada sedikit kekecewaan di matanya. Aku rasa aku nggak jadi belajar darimu, Abu Nawas. Kamu itu nggak konsisten dengan pengetahuanmu," ujar Baginda Raja dengan nada agak serius, diiringi senyum kecut dari Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja memutuskan untuk tidak menginap di rumah Abu Nawas malam itu dan memilih untuk pulang ke istana. Di tengah perjalanan, keduanya berbicara tentang banyak hal. "Ngomong-ngomong, sekarang berapa umurmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. 40 tahun, Paduka." "Hah? 40 tahun? Beberapa tahun yang lalu kamu juga menyebut angka yang sama, 40 tahun? Tanya Baginda Raja dengan nada penasaran. "Hamba kan konsisten, Paduka," jawab Abu Nawas dengan sedikit tersenyum. Baginda Raja pun akhirnya tertawa dan mengakui kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja sadar bahwa bahkan dalam hal-hal yang tampak sederhana, ada kebijakan yang bisa dipelajari dari sahabatnya itu.
Dengan begitu, Baginda Raja pun merasa bahwa ia telah belajar sesuatu yang penting tentang kehidupan dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Pada malam itu, suasana di rumah Abu Nawas begitu mencekam. Istrinya sedang marah besar dan suara omelannya menggema hingga ke rumah-rumah tetangga. Wah, ini pasti pertengkaran serius, bisik seorang tetangga kepada yang lain. Kasihan Abu Nawas, dia pasti kena batunya kali ini, timpal yang lainnya. Seisi kampung pun berkumpul diam-diam di depan rumah Abu Nawas. Mereka ingin tahu bagaimana nasib pria cerdik itu saat menghadapi istrinya yang sedang naik pitam. Suara bentakan semakin keras, disusul dengan barang-barang yang dilempar. Warga mulai tegang. Lalu tiba-tiba, brak! Sebuah suara benturan yang sangat keras terdengar dari dalam rumah Abu Nawas. Keheningan sejenak meliputi seluruh kampung. Warga menahan nafas. Apa itu? Bisik seseorang. Jangan-jangan Abu Nawas dilempar keluar jendela. Atau mungkin meja makannya yang terbalik. Namun setelah beberapa saat, suara Abu Nawas pun terdengar lagi. Rupanya pertengkaran masih berlanjut. Warga yang tadinya berniat mengintip pun perlahan-lahan mundur dan kembali ke rumah masing-masing. Dan keesokan paginya, seorang tetangga yang masih penasaran datang menghampiri Abu Nawas yang sedang duduk santai di depan rumahnya menyeruput teh pagi. Apa yang terjadi tadi malam, Abu Nawas? Apakah semua baik-baik saja? Tanya tetangganya penuh ingin tahu. Abu Nawas pun hanya tersenyum santai. Oh, semuanya baik-baik saja, kawan, jawabnya tenang. Tetangganya pun masih belum puas. Tapi tadi malam aku mendengar suara benturan sangat keras, Abu Nawas. Kamu yakin tidak apa-apa? Abu Nawas pun mengangkat bahu. Oh, itu hanya sepatuku yang jatuh dari loteng, katanya sambil menyeruput teh pagi. Tetangganya pun mengernyitkan heran. Sepatu? Tapi kenapa suaranya begitu keras, Abu Nawas? Abu Nawas pun menghela nafas dan dengan nada santai menjawab. Ya, kebetulan waktu itu aku masih memakai sepatu itu. Tetangganya pun terdiam sejenak, mencoba memahami kata-kata Abu Nawas. Lalu begitu menyadari maksudnya, ia pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Kamu memang tak pernah kehabisan akal, Abu Nawas, katanya sambil mengusap perutnya yang sakit karena terlalu banyak tertawa. Abu Nawas pun hanya tersenyum kecil. Dalam hati ia berpikir, untung cuma sepatu, bukan lemari. Kisah selanjutnya. Memang betul, pepatah mengatakan mulut lebih tajam daripada pedang. Dan kenyataannya memang benar. Mulut yang tidak disekolahkan, sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat yang tak pantas, bahkan mengucapkan kalimat yang membuat orang sakit hati, itu bisa menyebabkan ketidakrukunan sampai 7 turunan. Bahkan bisa menyebabkan kegaduhan yang terstruktur, sistematif, dan masif. Dan hal ini pun disadari oleh Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda Raja menerapkan peraturan baru. Barang siapa yang berkata kasar akan dihukum 5 bulan penjara. Dan memang benar, setelah peraturan tersebut berjalan, kini suasana kota Baghdad menjadi ramah dan murah senyum. Orang-orang saling tegur sapa dengan perkataan yang santun. Tapi anehnya, ada seorang kakek yang sudah pasti tua.
Sebenarnya dia itu bukan siapa-siapa. Dia itu hanya seorang rakyat biasa. Tapi kakek ini bisa membatalkan aturan dari Baginda Raja. Sebenarnya siapa kakek ini? Kenapa yang hanya seorang rakyat biasa kok bisa membatalkan peraturan dari yang berkuasa? Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Di setiap perjalanannya, ia selalu bertegur sapa dengan orang-orang yang berpapasan dengannya. Sopan santun, senyum, salam sapa kini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Baghdad. Dan ketika Abu Nawas berjalan di pinggir sungai, ia melihat seorang kakek-kakek yang sedang memancing ikan. Abu Nawas pun tertarik dan mendekati si kakek itu. "Lagi apa, kek?" tanya Abu Nawas berbosa basi sambil tersenyum. Dasar tolol, matamu kemana? Gak lihat aku lagi mancing," jawab kakek tua. Sontak Abu Nawas kaget dengan jawaban yang kasar itu, tapi ia mencoba untuk bersabar. "Udah dapat ikannya, kek?" tanya Abu Nawas kembali. "Belum, tolol, berisik, banyak omong kamu," jawab kakek tua. Sabar masih bisa dipegang Abu Nawas. Ia masih dengan tersenyum dan kemudian bertanya, "Emang umpannya pakai apa, kek?" "Ya pakai cacing lah, tolol," jawab kakek tua. "Pantesan gak dapet-dapet. Coba pakai biji kurma, kek," saran Abu Nawas. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua itu penasaran. "Ya nggak bisa lah, tolol," balas Abu Nawas dengan sedikit teriak untuk meluapkan semua emosi yang diumpetnya sedari tadi. Saking kagetnya, si kakek pun jatuh pingsan. Seseorang yang kebetulan melihat hal itu segera melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas untuk diadili. "Benar, kamu berkata kasar, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Apa alasanmu melakukan itu? Apalagi kepada kakek tua? Kasihan, dia sampai pingsan begitu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Loh, saya kan hanya membalas perkataan dia, Paduka," sahut Abu Nawas. "Sudahlah, apapun alasannya, kau tetap harus dihukum, Abu Nawas," timpal Baginda Raja. "Tunggu dulu, Paduka. Kalau saya dihukum, berarti kakek tua itu juga harus dihukum dong," protes Abu Nawas. "Aduh, Abu Nawas, sama kakek tua saja kau tega menuntutnya," sesal Baginda Raja. "Ya, Paduka panggil saja orangnya. Nanti Paduka juga akan tahu sendiri," terang Abu Nawas. Kemudian dipanggillah kakek tua tersebut untuk diadili. "Maaf ya, kek, kakek tahu kenapa dipanggil ke sini?" tanya Baginda Raja. "Ya tahulah, tolol," jawab kakek tua. Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Kakek, tolong bahasanya yang sopan ya. Barangkali dengan bahasa yang sopan, kakek bisa kembali muda lagi," kata Baginda Raja. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua itu penasaran. "Ya nggak bisa lah, tolol," jawab Baginda Raja berteriak meluapkan emosinya. Melihat reaksi Baginda Raja, Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal. Ditambah lagi dengan kakek tua itu yang pingsan kembali karena teriakan tolol Baginda Raja. Abu Nawas pun tertawa sampai sakit perut. "Gimana, Paduka? Apakah sidang ini mau diteruskan? Kalau begitu, kita bertiga sama-sama akan masuk penjara dong," ucap Abu Nawas sambil terus tertawa. Baginda Raja yang masih kesal dengan kakek tua itu memilih untuk meninggalkan ruang sidang. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin.
Dikisahkan pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah mereka berkumpul, diadakanlah rapat. Mereka terlihat serius membicarakan tentang keamanan negara, termasuk membahas kondisi ekonomi rakyatnya. Sang menteri lalu memberikan data daftar masyarakat miskin yang telah dicatatnya. Setelah melihat daftar tersebut, Baginda Raja kemudian memberikan perintah. Saya ingin semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar ini besok segera diberikan bantuan, ujar Baginda Raja. Baik, Paduka Yang Mulia, jawab sang menteri. Lalu berapa jumlah rakyat kita yang matanya buta? Tanya Baginda Raja kembali. Maaf Paduka Yang Mulia, saya belum sempat mendatanya. Kalau tidak salah sih ada sekitar lebih dari 20 orang. Tapi nanti sekalian memberi bantuan, saya akan mendata kembali semua warga kita yang buta matanya, jawab sang menteri. Jangan dulu, saya ada ide untuk mengerjai Abu Nawas. Saya ingin tugas ini diserahkan kepadanya, ujar Baginda Raja. Baginda Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, ada masalah apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, saya ada tugas negara untukmu, jawab Baginda Raja. Siap Paduka, saya selalu siap mengemban tugas dari Paduka. Kiranya tugasnya apa itu Paduka? Tanya Abu Nawas kembali. Saya ingin kamu segera menghitung dan mendata semua masyarakat yang matanya buta, perintah Baginda Raja. Baiklah Paduka, minggu depan saya akan memberitahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri ini, balas Abu Nawas. Bukan minggu depan Abu Nawas, saya ingin kamu melaporkannya besok. Kalau kamu sampai salah menghitung jumlahnya, maka kamu akan dihukum, ujar Baginda Raja. Abu Nawas langsung mengerutkan dahinya. Tidak mungkin dengan waktu sehari bisa mendata seluruh kota Baghdad. Wilayahnya sangat luas, rasanya mustahil menyelesaikan tugasnya dalam sehari. Tapi mau tak mau, karena ini sudah menjadi titah Baginda Raja, Abu Nawas terpaksa harus menerima tugas tersebut. Baiklah Paduka Yang Mulia, besok pagi saya akan melaporkan dan memberitahu jumlahnya, ujar Abu Nawas. Maka pulanglah Abu Nawas, dan sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memutar otak agar terlepas dari perangkap Baginda Raja. Malam pun tiba, namun Abu Nawas masih belum juga menemukan jawabannya. Ia masih tak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. Lebih baik aku sholat dulu. Mengenai tugas Baginda Raja, gampanglah dipikirkan nanti saja, ujar Abu Nawas dalam hati. Ia pun lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan salat subuh. Sepulangnya dari masjid, di tengah jalan, Abu Nawas melihat pelepah kurma yang besar. Dari situ muncullah ide cemerlang di benaknya. Ia segera menarik pelepah kurma tersebut dan membawanya ke istana. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang lalu lalang di kota Baghdad. Maka hebohlah segenap warga Baghdad. Banyak yang heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Tanya salah satu warga keheranan. Apa kamu buta? Ini kan pelepah kurma, jawab Abu Nawas. Iya, aku tahu. Maksudku, untuk apa kamu membawanya? Tanya warga itu kembali. Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Di setiap tempat yang ia lalui, Abu Nawas kerap kali mendapatkan pertanyaan yang sama. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Abu Nawas hanya diam saja dan terus melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya tibalah ia di depan istana. Prajurit penjaga istana juga heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Abu Nawas, apa yang kau bawa? Tanya prajurit tersebut. Apa kamu buta? Saya ini kan membawa pelepah kurma. Katakan pada Baginda Raja, Abu Nawas mau menghadap, ujar Abu Nawas. Maka diizinkanlah Abu Nawas masuk ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh ini, Baginda Raja juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas tidak menjawabnya.
ia malah mengalihkan pembicaraan. Paduka yang mulia, saya sudah tahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri Baghdad, ucap Abu Nawas. Oh ya, berapa jumlahnya? Tanya Baginda Raja. Jumlahnya ada 57, termasuk Paduka sendiri, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Termasuk aku? Kenapa kamu bisa mengatakan aku ini buta, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, tadi waktu saya kemari, banyak warga yang bertanya, Abu Nawas, apa yang kau bawa? Warga yang bertanya saya hitung jumlahnya ada 55 orang. Lalu, prajurit di depan istana juga bertanya dengan hal yang sama. Jumlahnya bertambah menjadi 56 orang. Dan tadi, Paduka Raja juga bertanya apa yang saya bawa. Berarti jumlahnya ada 57 orang. Mereka semua itulah orang-orang buta, Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Loh, memangnya kenapa? Apa yang salah dengan pertanyaan saya? Tanya Baginda Raja bertambah heran. Abu Nawas pun lalu menjawab, ya, sama sekali tidak ada yang salah, Paduka. Tapi, apakah Paduka tidak melihat apa yang saya bawa? Sudah jelas-jelas ini kan pelepah kurma. Kenapa Paduka masih bertanya? Berarti Paduka itu kan buta. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penuturan Abu Nawas. Ia mengakui kecerdikannya untuk kesekian kalinya. Baginda Raja harus menerima kekalahan. Ia pun lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas.